judi online. Siapa yang tidak kenal tentang judi online? Tindakan ilegal yang satu ini sudah merajalela di masyarakat. Pelakunya bukan hanya dewasa, melainkan juga lansia serta anak-anak. Tahukah pemirsa bahwa angka perputaran judi online sudah mencapai 327 triliun rupiah. Angka ini mampu untuk memberi makan seluruh warga DKI Jakarta berikut minumnya. Tapi mengapa ya judi online selaku itu? Polisi menggerebek sebuah rumah di Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Pelaku yang beroperasi sejak 3 tahun lalu beromset 30 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tauliah Puji Lestari dengan NIM 14056-23058 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap 120 mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang diampu oleh Bapak Syaifuddin SPD MKesos. Seperti yang sudah kita lihat dari opening sebelumnya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai perjudian online menjadi tantangan digital masa kini. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan berita mengenai kasus perjudian online berikut ini. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditangkap Polda Metro Jaya lantaran menjadi bandar judi online beromset puluhan miliar rupiah. Polisi juga menangkap 18 pelaku lainnya yang berperan sebagai admin untuk mengoperasikan aplikasi judi online. 23 orang tersangka kasus judi online ditangkap penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di 4 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat 1 Mei lalu. 5 diantaranya merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Satu keluarga berinisial EA, AL, NA, AT, dan IL ini merupakan pemilik atau bandar judi online di aplikasi Royal Domino. Sejak tahun 2022 lalu, keluarga ini meraup omset yang nggak main-main, sedikitnya puluhan miliar rupiah. Mereka raup dari hasil penjualan chip yang dipasang untuk taruhan di beberapa permainan judi online. Penyidik juga menangkap 18 pelaku lainnya yang berperan sebagai admin. 18 orang admin ini sebagian besar teman dari anak bandar judi online itu. Untuk bermain di aplikasi judi online yang bernama Royal Domino ini, para pemain terlebih dahulu harus mendownload dan mendaftar di web yang disediakan pelaku. Setelah berhasil masuk, pelaku mencantumkan nomor WhatsApp untuk membeli chip yang digunakan untuk taruhan. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan, para tersangka ini diperkirakan telah menjual chip tersebut mencapai angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar. Barang bukti diantaranya 45 unit ponsel, 10 buku tabungan, 9 kartu ATM, 3 unit komputer, 2 unit mobil, dan beberapa bukti lainnya disita polisi. Penyidik telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk memblokir situs judi online itu. Para tersangka kasus judi online dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kasus judi online yang diungkapkan oleh Polda Metro Jaya mengungkapkan fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekedar pelanggaran hukum biasa. Ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam landscape sosial budaya Indonesia yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan dalam perilaku sosial di mana aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara terbatas dan terisolasi kini dapat diakses secara luas dan anonim melalui internet dan perangkat pintar. Hal ini berpotensi merusak nilai-nilai budaya tradisional yang mengutamakan integritas, kebajikan, dan norma-norma sosial yang telah lama dijunjung tinggi. Dalam konteks sosial budaya Indonesia,
Perjudian secara tradisional dipandang sebagai aktivitas yang tabu dan tidak bermoral. Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam menganggap perjudian sebagai aktivitas yang haram dan bertentangan dengan ajaran agama. Kehadiran perjudian online menimbulkan konflik budaya yang signifikan, di mana norma-norma tradisional berhadapan dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi modern. Ini menciptakan tantangan bagi masyarakat untuk menyeimbangkan antara memanfaatkan teknologi dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Dampak sosial dari perjudian online sangat luas dan kompleks, mencakup aspek keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan dalam perjudian seringkali mengarah pada masalah keuangan yang serius, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan komunitas. Orang-orang yang terlibat dalam perjudian cenderung mengalami kecanduan yang mempengaruhi produktivitas mereka di tempat kerja dan stabilitas emosional mereka. Komunitas juga merasakan dampak negatif dari meningkatnya kriminalitas terkait dengan perjudian seperti pencurian, perampokan, dan penipuan untuk mendanai aktivitas perjudian. Selain itu, perjudian online juga memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti memperparah kesenjangan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan. Mereka yang kecanduan perjudian online seringkali menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar keluarga seperti makan, perumahan, dan pendidikan. Ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. Dari perspektif ekonomi, perjudian online membawa konsekuensi yang besar. Banyak pelaku perjudian online terlibat dalam kegiatan pencucian uang untuk menyembunyikan pendapatan ilegal mereka. Hal ini dapat mengganggu sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas kriminal lainnya seperti penipuan, korupsi, dan perdagangan narkoba. Selain itu, sumber daya yang dihabiskan untuk memberantas perjudian online juga signifikan, termasuk biaya untuk keamanan cyber, pelatihan aparat penegak hukum, dan penyelidikan yang kompleks. Dari perspektif hukum, Polda Metro Jaya menghadapi tantangan besar dalam menerapkan pasal-pasal yang relevan, seperti pasal 303 atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kompleksitas teknologi yang digunakan oleh pelaku perjudian online membuat penegak hukum menjadi lebih sulit. Banyak situs judi beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan otoritas lokal untuk mengambil tindakan langsung. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat seringkali membuat otoritas kewalahan dalam mengejar inovasi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Keamanan cyber menjadi elemen penting dalam upaya memberantas perjudian online. Patroli cyber yang dilakukan oleh pihak berwenang memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk efektif. Investasi dalam teknologi keamanan cyber yang canggih dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan menghentikan aktivitas perjudian online. Namun, upaya ini seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang keamanan cyber. Selain itu, regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mengimbangi laju perkembangan teknologi. Kerangka hukum yang ada mungkin tidak cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas kejahatan cyber seperti perjudian online. Diperlukan undang-undang dan peraturan yang lebih komprehensif dan up-to-date untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan perjudian online. Namun,
proses legislasi seringkali lambat dan tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kesadaran publik mengenai bahaya perjudian online juga harus ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang komprehensif. Banyak masyarakat yang belum menyadari resiko dan konsekuensi dari keterlibatan dalam perjudian online seperti kecanduan, masalah keuangan, dan bahkan ancaman kekerasan yang terkait dengan aktivitas ini. Kampanye yang efektif dapat membantu mencegah orang-orang untuk terlibat dalam aktivitas ini dan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi perjudian online. Namun, upaya ini seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Pencegahan dan pemberantasan perjudian online memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga, termasuk lembaga keuangan untuk memantau transaksi mencurigakan, lembaga penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan, serta lembaga pemerintah terkait untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang efektif. Kerjasama internasional juga penting, mengingat banyaknya situs judi online yang beroperasi dari luar negeri. Dengan kolaborasi yang baik, informasi dan sumber daya dapat lebih efektif digunakan untuk mengatasi masalah ini. Namun, upaya kolaborasi ini seringkali terhambat oleh perbedaan yurisdiksi, kebijakan, dan kepentingan antar lembaga. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjadi sangat penting. Mereka harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi perjudian online. Namun, koordinasi antara lembaga ini seringkali terkendala oleh masalah birokrasi, ego sektoral, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintahan juga dapat berperan dalam upaya ini. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran publik, memberikan dukungan kepada korban perjudian online, dan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Namun, keterlibatan masyarakat sipil seringkali terbatas karena kurangnya dukungan dari pemerintahan dan kurangnya sumber daya. Faktor budaya juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengatasi perjudian online. Di beberapa daerah di Indonesia, perjudian dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya lokal, sehingga masyarakat cenderung lebih toleran terhadap aktivitas ini. Ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan aturan secara konsisten dan membuat masyarakat lebih sadar akan bahaya perjudian online. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menciptakan tantangan tersendiri. Semakin canggih teknologi yang digunakan oleh pelaku perjudian online, semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan menghentikan aktivitas mereka. Diperlukan investasi yang besar dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan cyber untuk dapat mengimbangi perkembangan ini. Isu-isu terkait privasi data dan kebebasan berekspresi juga menjadi pertimbangan penting dalam upaya memberantas perjudian online. Meskipun perjudian online merupakan aktivitas ilegal, namun upaya pemberantasannya tidak boleh melanggar hak-hak pribadi dan kebebasan individu. Diperlukan
Diperlukan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dari sudut pandang sosial budaya, upaya mengatasi perjudian online juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada masyarakat. Perjudian online dapat memberikan dampak negatif pada nilai-nilai sosial dan moral, serta meningkatkan risiko terjadinya masalah sosial seperti kekerasan, kriminalitas, dan disintegrasi keluarga. Upaya pemberantasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, penting untuk tetap optimis dan tidak menyerah dalam upaya memberantas perjudian online. Perkembangan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan mengembangkan strategi yang inovatif, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam melacak dan menghentikan aktivitas perjudian online. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam aktivitas perjudian online. Dengan menggunakan algoritma canggih, aparat penegak hukum dapat dengan lebih cepat mendeteksi situs-situs judi online yang baru dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat dimanfaatkan untuk melacak aliran uang yang terkait dengan perjudian online, sehingga mempersulit upaya pencucian uang oleh para pelaku. Secara keseluruhan, kasus judi online yang diungkap oleh Polda Metro Jaya mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi era digital. Ini bukan hanya sekedar masalah penegakan hukum, tetapi juga mencakup isu-isu sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang saling terkait. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.